Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta dan teman-teman semua. Hari ini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah dari teori akuntansi dengan materinya itu revenue. Sebentar, share screen dulu ya. Ya, jadi kami ingin mempresentasikan chapter ke-9 dari mata kuliah teori akuntansi dengan judul revenue. Nah, kelompok 6 terdiri dari saya, Dewi Yulia Biran Pasana dengan NIM 2019-12-11-032. Selanjutnya, Saya Syafa Livia Jani dengan NIM 2019-12-11-034 dan yang terakhir ada Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-022. Baik, saya akan memulai materi ini. Kita akan membahas mengenai revenue atau pendapatan. Yang pertama, menurut kerangka EASB, pendapatan atau revenue adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban liabilities yang mengakibatkan peningkatan ekuitas atau modal selain yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Pendapatan merupakan elemen kunci dalam laporan keuangan dan cukup penting untuk penyusunan dan pengguna laporan keuangan. Laporan pendapatan mencerminkan operasi masa lalu perusahaan dan digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan. Meskipun menentukan pendapatan adalah bagian penting dari pengukuran kinerja, pengukuran tersebut tidak selalu mudah karena terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Pendapatan adalah hubungan antara kegiatan moneter yang menaikkan nilai perusahaan yang berasal dari kegiatan produksi dan penjualan output yang dihasilkan perusahaan. Pengertian mengenai pendapatan atau revenue itu sendiri ada beberapa macam. Berikut ini saya akan menjabarkan beberapa pandangan yang menegaskan arti konseptual dari pendapatan atau revenue. Yang pertama, dari IAS 18/AASB 118 Revenue, pendapatan merupakan aliran masuk bruto manfaat ekonomi selama satu periode yang berasal dari kegiatan rutin suatu entitas yang menyebabkan peningkatan ekuitas lain dari kontribusi pemilik. Yang kedua, IASB Framework, Revenue form part of income. Pendapatan atau revenue merupakan bagian dari penerimaan atau income yang merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang berasal dari peningkatan ekuitas selain dari kontribusi pemilik. Yang ketiga, ada dari FASB. Pendapatan atau revenue merupakan aliran masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas atau kombinasi dari keduanya dalam suatu periode yang berasal dari penyerahan atau produksi barang atau jasa ataupun aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama entitas. Behavior view of revenue. Yang pertama, Patton dan Littleton menjabarkan pendapatan menunjukkan pencapaian bruto atau kinerja bruto perusahaan, sementara untuk expense atau beban mewakili usaha perusahaan. Penyandingan pendapatan dan beban menghasilkan profit yang merupakan pencapaian neto dari perusahaan atau perilaku pendapatan. Yang kedua, dari Bedford, profit akan naik hanya atas aktivitas yang merupakan operasi bisnis entitas
tidak termasuk yang merupakan hasil dari penerapan metode akuntansi. Operasi bisnis yang umum dari entitas meliputi perolehan sumber daya uang, perolehan jasa, penggunaan jasa, penggabungan uang penggabungan ulang jasa-jasa yang telah diperoleh, penyerahan jasa, dan distribusi sumber daya uang. Selanjutnya, dari Meyers, konsep pendapatan dan profit berhubungan dengan keputusan atau kejadian krisis tertentu yang dibuat oleh manajer. Profit diperoleh ketika pengambilan keputusan kritis atau melakukan tugas yang paling sulit dalam suatu siklus transaksi yang lengkap. Teori dari Meyer ini membantu akuntan dalam menemukan atau menentukan kapan pengakuan pendapatan. Next. Kerangka ditentukan. Pendapatan mewakili aliran fisik dan moneter. Pendapatan adalah arus masuk manfaat ekonomi. Pendapatan merupakan bagian dari pendapatan yang juga termasuk keuntungan dan timbul dalam aktivitas biasa. Contohnya adalah penjualan, biaya, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Next. Pandangan perilaku pendapatan. Yang pertama, pendapatan adalah hasil dari aktivitas perusahaan. Yang kedua, pendapatan bersih perusahaan meliputi pendapatan sama dengan prestasi, biaya sama dengan usaha, kemudian hasil yang cocok dalam laba sama dengan pencapaian bersih. Next. Yang ketiga adalah titik pengakuan harus ditentukan, yaitu peristiwa penting, kemudian aktual di seluruh proses penghasilan. Next. Pengakuan pendapatan perspektif sejarah, laba dan pendapatan ditentukan berdasarkan kenaikan kekayaan bersih perusahaan, digantikan oleh gagasan bahwa laba dan pendapatan harus direalisasikan. Revenue recognition selama abad ke-19, income atau profit bagi entitas bisnis ditentukan berdasarkan konsep peningkatan dalam kekayaan bersih yang dilakukan baik melalui kebijakan akuntansi penggantian atau dengan penilaian aset secara periodik. Namun, konsep ini dianggap berkontribusi atas terjadinya bencana ekonomi yang mengarah pada depresi besar-besaran sekitar tahun 1930-an karena penilaian aset yang terlalu berlebihan. Konsep ini kemudian digantikan secara bertahap dengan konsep bahwa income haruslah terrealisasi. Measurability atau pengukuran aset dapat diukur secara andal dengan prinsip konservatisme yaitu diakui pada saat terrealisasi secara aktual. Namun, pada akuntansi nilai wajar atau akuntansi fair value, perubahan nilai aset akan dicatat sebagai beban atau pendapatan karena menahan aset. Next. Kriteria pengakuan pendapatan pada titik di mana selama proses perolehan pendapatan dapat dicatat sebagai pendapatan karena ada apakah cukup bukti. Hal ini konsisten dengan pendekatan basis akrual, tetapi tidak konsisten dengan konsep realisasi dan historical cost. Masih diperlukan adanya dasar yang valid atas pengakuan pendapatan dalam standar yang menggunakan akuntansi nilai wajar. Aspek kriteria measurability adalah jaminan collectibility cost yang tergantung dari pertimbangan manajer. Biasanya, berdasarkan pengalaman terdahulu, measurability berhubungan dengan kemampuan yang objektif untuk menentukan nilai penjualan. Objektif di sini dapat diartikan tidak bisa
dan dapat dibuktikan oleh investigator kompeten lainnya. Sementara, permanen yang memiliki makna bahwa sekali diakui, maka tidak ada alasan lagi untuk membalik akun pendapatan. Kriteria for revenue recognition, menurut Combes dan Martin, pengakuan pendapatan dapat terjadi pada suatu bagian atau poin dalam siklus operasi entitas atau proses penerimaan, seperti gambar berikut. Next. Kriteria pengakuan pendapatan, yang pertama, devising an idea, yang kedua, making purchase, seperti inventories, yang ketiga, receipt of orders before commencing production, yang keempat, commencing production, yang kelima, progressively throughout production, yang keenam, completion of production, yang ketujuh, receipt of orders after completing production, yang kedelapan, delivery of goods to customer, dan yang terakhir, receipt of cash. Next. Kriteria pengakuan didasarkan pada keinginan untuk informasi akuntansi yang relevan dan andal. Ada tiga. Yang pertama, keterukuran nilai aset. Yang kedua, adanya transaksi. Yang ketiga, penyelesaian substansial dari proses penghasilan. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui ketika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, entitas telah mengalihkan atau mentransfer resiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak menahan baik terus terlibat dalam kegiatan manajerial seperti pada tingkat kepemilikan yang biasa dan pengendalian yang efektif atas barang yang dijual tersebut. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi akan mengalir ke entitas. Dan yang terakhir, biaya yang timbul terkait transaksi dapat diukur secara andal. Next. Sebelumnya. Rendering of Service IAS 18 ketika outcome transaksi terkait pemberian jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan dapat diakui pada periode di mana jasa disediakan berdasarkan tingkat penyelesaian transaksi di tanggal pelaporan. Outcome, transaksi dapat dieliminasi secara andal jika kondisi berikut ini terpenuhi. Ada 4. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi yang mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya yang timbul terkait dan untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur secara andal. Interest, royalty, and dividend atau bunga royalti dan dividen dapat diakui pada saat diterima sehingga memenuhi ketiga kriteria pengakuan pendapatan. Namun, untuk beberapa item dapat terjadi adanya pendapatan yang ditangguhkan. Pada contoh, pendapatan bunga di akhir periode akuntansi. Pendapatan atas bunga, royalti, dan dividen diakui ketika yang pertama, ada kemungkinan manfaat ekonomi terkait transaksi yang mengalir ke entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang ketiga, pasar pengakuan. Fair value definisi pendapatan yang diadopsi IASB adalah bahwa pendapatan dapat mencakup hasil dari perubahan nilai bersih aset. Beberapa standar IASB mengharuskan keuntungan dan kerugian atau gain and loss yang timbul dari pengukuran kembali aset dimasukkan dalam operating income atau dalam comprehensive income, meskipun telah direalisasi atau belum direalisasi. Sebagai akibatnya, penyusunan standar perlu memperlihatkan bagaimana penyajian terbaik atas informasi ini dalam laporan keuangan. Financial Statement Presentation
IASB dan IFASB melakukan proyek kerja terkait penyajian laporan keuangan, termasuk pengakuan pendapatan dan bagaimana item-item pendapatan dilaporkan di laporan keuangan. IAS 1 memperbolehkan tetapi tidak mengharuskan single comprehensive income statement. Kesimpulan sementara, laporan pendapatan tunggal mencakup semua aspek. Realisasi bukan merupakan satu-satunya dasar pengakuan. Dan yang terakhir, pengungkapan yang terpisah mengenai kinerja dan pengukuran. Masalah auditor resiko penyajian yang terlalu besar atau overstatement. Masalah tersebut terjadi jika transaksi atau kejadian yang mendasari pencatatan pendapatan belum terjadi atau tidak dikenakan terhadap entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan tidak dicatat dengan tepat. Yang ketiga, pendapatan untuk periode tersebut terkait atas transaksi untuk periode akuntansi yang akan datang. Selanjutnya, overstatement menjadi masalah yang lebih besar daripada understatement dan perlu mendapat perhatian lebih dari auditor karena yang pertama, lebih didorong oleh usaha manajer untuk mengelabui pengguna laporan keuangan dan adanya usaha untuk menutupi kondisi yang sebenarnya hingga overstatement sulit terdeteksi. Yang kedua, terdapat bias dalam akuntansi di mana auditor akan lebih dipertanyakan apabila mengalami kegagalan dalam mendeteksi kesalahan yang mengarah ke pendapat yang overstate daripada yang understand. Yang ketiga, temuan United States Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB bahwa salah saji material laporan keuangan sering berasal dari kesalahan laporan pendapatan. Yang keempat, Revie Hart, Peus, dan Langsam bahwa lebih dari setengah penipuan soal keuangan melibatkan overstatement pendapatan. Yang kelima, dapat menjadi masalah yang sulit untuk transaksi yang rumit dan atau ketidakpastian signifikan mempengaruhi penentuan penyelesaian transaksi secara substansial, sehingga auditor bertanggung jawab untuk menilai dasar keputusan manajer terkait eksistensi atau keberadaan dan nilai pendapatan yang diakui pada periode berjalan. Dan yang terakhir, temuan United States Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB bahwa seringkali definisi kinerja perusahaan audit atas prosedur audit adalah terkait dengan akun pendapatan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Yulia. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasinya. Kemudian kita akan membahas tentang pengukuran dari pendapatan ini. Nah, kerangka sendiri memberikan kriteria untuk pengakuan pendapatan. Yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke atau dari suatu entitas. Kemudian yang kedua, item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan atau singkatnya memiliki nilai yang dapat diukur dengan andal. Jadi dua kriteria di atas merupakan kriteria untuk pengakuan dari pendapatan atau revenue-nya sendiri. Nah, pengakuan pendapatan tidak langsung karena berbagai aktivitas dan keadaan yang menghasilkan pendapatan bisnis yang berbeda. Nah, IASB 18/ASB 118 tentang pendapatan mengemukakan bahwa pendapatan harus diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nah, kriteria pengakuan dan pengukuran pendapatan dalam IAS 18/ASB 118 mengenai revenue, yang pertama itu adalah sale of goods. Nah, yang dimaksud dengan penjualan atau
sale of goods atau penjualan barang. Yang dimaksud dengan penjualan adalah saat atau ketika produk ini sudah diserahkan ke pembeli atau jasa yang telah diberikan. Dan hal ini lebih mengacu kepada substansi ekonomi transaksi daripada aspek legal. Walaupun barangnya telah diserahkan ke pembeli, jika resiko signifikan kepemilikan barang masih ditahan penjual, maka hal ini tidak termasuk penjualan dan pendapatan ini tidak diakui. Nah, bisa kita lihat di slide sendiri. Di sini disebutkan bahwa titik penjualan umumnya merupakan titik yang paling tepat untuk mengukur dan mencatat pendapatan, karena ketiga kriteria ini telah dipenuhi. Kemudian, titik penjualan adalah ketika produk dikirimkan atau layanan diberikan atau ketika hak milik berpindah ke pelanggan. Nah, terdapat pengecualian untuk basis penjualan. Yang pertama, pengecualian untuk menggunakan titik penjualan adalah pendapatan dapat diakui selama masa produksi, yaitu metode percentage of completion yang terkandung dalam IAS 18/ASB 118. Hal ini dianggap memenuhi kriteria pengakuan pendapatan, yaitu dapat diukur secara andal dan adanya transaksi atau kontrak. Penentuan percentage of completion ini dapat dilakukan dengan cara proporsi biaya kontrak dibebankan kepada pekerja yang dilakukan sampai periode tertentu dibandingkan dengan total estimasi biaya kontrak. Kemudian yang kedua, survei pada pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, penyelesaian fisik secara proporsional dibanding dengan kontrak kerja. Pengecualian selanjutnya yaitu dapat menjadi masalah yang sulit untuk transaksi yang rumit atau ketidakpastian signifikan mempengaruhi penentuan penyelesaian transaksi secara substansial. Maka dari itu, auditor harus bertanggung jawab untuk menilai dasar keputusan manajer terkait dengan eksistensi dan menilai pendapatan yang diakui pada periode berjalan. Kemudian, adanya temuan dari PCAOB bahwa seringkali defisiensi kinerja perusahaan audit atas prosedur audit adalah keterkaitan dengan akun pendapatan. Nah, jadi hal yang tadi disebutkanlah yang merupakan pengecualian untuk basis penjualan. Saya ulangi lagi, yang pertama itu pendapatan yang diakui selama produksi. Contohnya kontrak konstruksi. Kemudian yang kedua, pendapatan yang diakui pada akhir produksi. Contohnya produksi merupakan peristiwa penting dan penjualan yang terjamin. Dan yang terakhir, pendapatan yang diakui saat kas diterima dan penjualan dilakukan dengan metode angsuran dan metode pemulihan biaya. Kemudian, ada yang terlewat, maaf saya ulang lagi. Selain tadi pengecualian, ada juga pendapatan dari penjualan barang harus diakui saat kondisi-kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, entitas telah mengalihkan atau transfer resiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak menahan baik terus terlibat dalam kegiatan manajerial seperti pada tingkat kepemilikan yang biasa dan pengendalian yang efektif atas barang yang dijual tersebut. Dan yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Kemudian, adanya kemungkinan manfaat ekonomik terkait dengan transaksi dan yang akan mengalir ke entitas. Kemudian yang terakhir, biaya yang timbul terkait dengan transaksi dapat diukur secara andal.
hal-hal yang telah saya sebutkan tadi merupakan kondisi di mana penjualan barang harus diakui. Kemudian, kita akan membahas tentang memberikan pelayanan pada pendapatan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka pendapatan jasa harus diakui dengan mengacu pada tahap penyelesaian. Dan pendapatan ini harus diakui pada periode saat jasa diberikan, jasa atau barang diberikan. Kemudian bunga royalti dan dividen. Nah, ketiga ini dapat dikenali atau dapat dipahami atau dapat dicatat saat pendapatan ini diterima. Kemudian, untuk beberapa item, berlalunya waktu menandakan pendapatan telah diperoleh. Contohnya seperti pendapatan bunga. Nah, ini adalah perkembangan pendapatan, pengakuan, dan pengukuran. Nah, perkembangan pendapatan, pengakuan, dan pengukuran ini merupakan proyek bersama dari IASB atau FASB. Nah, yang kedua, tidak adanya pengakuan pendapatan dan panduan pengukuran serta kurangnya dasar konseptual untuk menyelesaikan sebuah masalah tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan. Yang ketiga, transaksi pendapatan menjadi lebih kompleks karena ada beberapa kondisi yang tidak dicantumkan. Gitu. Maka mereka akan mengusulkan yang pertama, mengakui pendapatan pada saat timbul. Yang kedua, mengukur nilai wajar saat itu. Mengukurnya ketika timbul dari peningkatan aset atau penurunan liabilitas pada nilai wajar perubahan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rudi Perdana. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan pendapatan, yaitu tentang pengakuan dan pengukuran. Bagaimana di sini kita akan membahas pengukuran dan pengakuan dari sebuah pendapatan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menghasilkan perubahan dalam pendekatan. Jadi di sini itu mereka membahas adanya perubahan dalam pendekatan di mana dalam sebuah pendapatan itu pasti ada beberapa hal-hal yang ditekan atau beberapa hal yang perlu diperlukan untuk diakui pada pengukuran. Nah, di sini bisa dilihat dari poin pertama itu pendapatan diakui pada saat timbul, di mana itu akan mengubah namanya penekanan dari realisasi menjadi ketepatan waktu. Maksud dari pernyataan di sini dinyatakan bahwa pendapatan itu diakui ketika suatu transaksi itu terjadi. Misalnya sebagai contoh, saya menjual barang seharga 15.000 dan kemudian setelah saya menjual dan laku dapatlah uang 15.000. 15.000 itu akan diakui menjadi pendapatan karena itu sudah terjadi timbulnya suatu transaksi dalam suatu masa atau suatu waktu dari kejadian ekonomi. Nah, di sini dari kejadian ekonomi itu di situ dinyatakan bahwa untuk mengubah penekanan itu dari realisasi menjadi ketepatan waktu. Nah, maksud dari penekanan dari realisasi ini dia tuh ke arah kenyataannya atau di mana pendapatan itu muncul dan di mana pendapatan itu timbul serta berapa pendapatan yang diterima dari suatu kejadian transaksi. Sebagai contoh, seperti yang tadi kan saya sudah menjelaskan, ketika saya menjual barang seharga 15.000 dan laku, maka saya menerima uang 15.000. Nah, 15.000 itu akan dianggap sebagai yang namanya pendapatan yang ditekan dari realisasi. Itu yang realisasinya, yaitu di mana 15.000 itu hanya batas limit akhir dari suatu pendapatan yang diterima atau saat pendapatan itu muncul. Kemudian itu
terjadi pada saat ketepatan waktu. Maksud dari ketepatan waktu itu di mana transaksi itu timbul pada waktu yang tepat atau misalnya berdasarkan waktu yang telah ditetapkan atau terjadinya transaksi itu. Sebagai contoh misalnya saya menjual barang 5.000 itu terjadi sekarang, maka realisasi dan kenyataan ketepatan waktu dari pendapatan itu adalah saat itu juga, waktu itu juga, detik itu juga, itu adalah ketepatan waktunya. Lalu pada poin kedua ini dia membahas mengenai pendapatan dapat dihasilkan dari perubahan nilai aset dan kewajiban dan dari memegang aset. Maksud dari pernyataan poin di sini itu menjelaskan bahwa pendapatan itu dihasilkan saat pemilik aset itu menggunakan asetnya atau menggunakan kewajibannya untuk mendapatkan suatu pendapatan. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan perspektif aset, misalnya saya menggunakan mesin jahit. Mesin jahit itu kan suatu barang atau aset. Nah, kemudian saya menjahit suatu pakaian menjadi pakaian jadi atau kita sebut saja Vermac Levi's. Vermac Levi's itu dapatlah baju jadi dan celana yang jadi. Nah, ketika saya jual barang tersebut, taruhlah harganya 300 ribu untuk satu setel pakaian, maka 300.000 itu diakui sebagai pendapatan karena barang-barang dari pakaian yang telah saya buat menggunakan mesin jahit itu adalah pendapatan yang dihasilkan dari perubahan nilai aset, di mana nilai aset yang mesin jahit yang telah saya gunakan itu nilai ekonomisnya semakin berkurang karena adanya penyusutan. Nah, disitulah pendapatan dari penjualan baju seharga 300.000 itu diakui sebagai pendapatan. Lalu bagaimana dengan di mana kita menggunakan perspektif kewajiban? Nah, maksud dari perubahan perspektif kewajiban ini di mana mereka ini menggunakan kewajiban untuk menambah pendapatan. Sebagai contoh, misalnya kita pakai sistem hutang. Saya mengutang seharga 5.000 dari pihak A. Kemudian saya menggunakan hutang tersebut untuk membuat sebuah produksi barang seharga 10.000. Nah, saat saya jual itu laku 10.000, sehingga ketika saya membayarkan hutang saya, berarti pendapatan yang diterima itu awalnya adalah 10.000. Tetapi saat kita mengalami perubahan nilai dari kewajiban itu, di mana kita menggunakan nilai aset kita untuk membayar kewajiban tersebut. Ya, sebagai lanjutan contoh yang tadi, itu kan saya punya uang 10.000, lalu saya punya hutang 5.000, otomatis saya harus membayar hutang tersebut lunas seharga 5.000. Nah, berarti nilai bersih dari hasil pendapatan saya itu sebesar 5.000. Nah, 5.000 ini diakui sebagai pendapatan yang dihasilkan dari perubahan nilai kewajiban, karena kewajiban yang tadi sisinya negatif 5.000 menjadi positif karena itu sudah dibayarkan. Nah, dari poin tersebut itu dilihat dengan cara pengukuran ulang. Maksud dari pengukuran ulang ini, dia tuh lebih ke arah pengukuran nilai aset dan nilai kewajiban sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu nilai aset itu berdasarkan proporsi penggunaan nilai aset tetap, yaitu untuk produksi. Misalnya sebagai contoh tadi mesin jahit itu awalnya nilai ekonomisnya 500.000 dan masa manfaatnya 5 tahun. Nah, saya baru pakai sebesar 1 tahun, berarti kan masih ada nilai ekonominya, atau kita sebut saja sebagai barang second lah untuk bahasa transaksinya untuk di pasaran. Pasti itu ada nilai ekonomisnya. Dengan nilai ekonomis yang menjadi barang tersebut itu sudah menjadi status dari pengukuran ulang barang tersebut, nilai aset tersebut. Itu juga sama halnya dengan kewajiban, di mana pengukuran ulang ini itu lebih ke arah seberapa mampunya penghutang ini, atau di mana orang yang memiliki kewajiban atau debitur ini, dia mampu tidak untuk membayar kewajiban yang dia miliki saat itu juga. Sebagai contoh seperti tadi, saya membayar utang 5.000 dari pendapat saya yang sebesar 10.000. Berarti saya masih ada surplus 5.000 dan ini kewajiban saya itu terbayar dengan lunas. Kemudian di poin berikutnya, ini di poin ketiga, dia menjelaskan bahwa untuk pengakuan pendapatan dan pengukuran itu dia mencerminkan nilai wajar. Nah, di sini biasanya berdasarkan kesepakatan, di sini dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ini dia menggunakan pengukuran yang memakai nilai wajar, bukan historical cost. Kenapa? Bukan historical cost, karena kalau misalnya kita memakai pendapatan dengan historical cost, berarti kan kita harus melihat lagi
bukti jejak rekam transaksinya, dan itu mungkin saja pendapatan di tahun sekarang dengan di tahun yang akan datang itu kan pasti akan berbeda. Nah, biasanya kalau menggunakan untuk lebih tahu dan lebih presisinya atau akurasi dari pengukuran pendapatan ini, lebih tepatnya menggunakan nilai wajar. Kenapa? Karena nilai wajar itu sudah tergolong umum dan lebih mudah untuk diimplementasikan dalam pengakuan pendapatan. Sebagai contoh, saya punya pendapatannya sebesar 80.000. Kemudian dihitunglah tuh nilai wajarnya, berapa nilai wajar dari pendapatan, atau kita sebut saja berapa pendapatan bersih yang saya terima dari suatu transaksi. Misalnya tadi sudah dijelaskan pendapatannya 80.000, tetapi dengan adanya biaya-biaya seperti contoh biaya ongkos kirim atau biaya kurir atau biaya sebagainya, taruhlah biayanya 10.000, berarti untuk pengukuran nilai wajarnya atau nilai bersihnya kita bisa lihat bahwa pengukuran itu pendapatan dikurangi beban, itu dari biaya-biaya tadi seperti biaya ongkir, biaya kurir itu sebagainya. Nah, dari hasil nilai wajar itu kita dapatlah 80.000 dikurangi 10.000, hasilnya 70.000. Berarti nilai wajar yang saya terima saat pendapatan itu muncul yaitu sebesar 70.000, karena itu sudah bersih, pendapatan bersih saat itu juga. Itu telah dikurangi dari beban-beban yang telah muncul. Lalu kemudian di poin berikutnya ini di mana dijelaskan bahwa pengukuran itu harus dapat diandalkan. Nah, untuk poin keempat ini itu dia lebih spesial karena segala sesuatu yang berhubungan dengan pengukuran itu jatuhnya kepada kebenaran dari suatu transaksi. Nah, apabila pengukuran ini salah, otomatis transaksi yang dilaporkan itu kemungkinan ya pasti salah, karena itu berdampak seperti efek domino, di mana kalau misalnya kita sudah melakukan kesalahan, otomatis itu akan menjalar ke pihak-pihak lain atau ke sektor-sektor lain. Nah, apabila pengukuran ini tidak dapat diandalkan, maka benarlah pengakuan pendapatan dan pengukuran pendapatan ini benar-benar sesuai dengan standar, yaitu kalau seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu IASP 18 atau AASP 118 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, disitulah itu adalah patokan dari untuk menghitung pengukuran pendapatan. Sebagai contoh, misalnya saya menggunakan pengukuran nilai wajar. Nilai wajar ini saya buktikan dengan dari tadi kasusnya 80.000 dengan biaya beban 10.000, otomatis ditaruhlah di laporan itu sebesar 70.000 karena dapat dari 70.000 itu dari 80.000 dikurangi dengan beban yaitu 10.000. Nah, dengan adanya pengukuran nilai wajar yang tepat itu, maka saat terjadi pelaporan keuangan, maka nilai wajar itu yang tercermin dalam laporan keuangan, sehingga dengan adanya laporan keuangan yang benar dan transparan, maka orang semakin percaya kepada perusahaan karena mereka lebih menerapkan kepada GCG atau Good Corporate Governance, di mana perusahaan itu transparan dan mau memberikan bukti-bukti terkait dengan transaksinya, dan mau juga diaudit berdasarkan auditor independen tanpa adanya subjektivitas dari audit yang akan dilakukan terhadap perusahaan. Seperti itu contoh untuk pengukuran yang dapat diandalkan. Next, bisa di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran masih dalam topik yang sama, yaitu di mana kesepakatan tentatif ini bahwa dua kriteria itu harus dipenuhi berdasarkan untuk pengakuan pendapatan. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama itu di mana perubahan aset atau kewajiban itu pasti terjadi karena aset dan kewajiban itu adalah salah satu zat esensial dalam transaksi, karena ada aset dengan adanya aset pasti kita akan mengeluarkan sejumlah pengorbanan, atau bisa saja kita menggunakan kewajiban, atau bisa saja lebih ke arah mengurangi nilai aset walaupun itu aset lancar seperti kas atau dana kecil dan sebagainya. Nah, kewajiban itu juga sama halnya dengan kita untuk mencari aset, kita bisa mungkin saja dengan cara menghutang atau mengkredit barang-barang atau aset-aset tertentu. Nah, di sini dijelaskan bahwa itu menggunakan kriteria elemen. Maksud dari kriteria elemen ini di mana fokusnya itu kepada elemen-elemen yang terjadi pada aset dan juga kewajiban. Sebagai contoh, misalnya elemen dari aset ini berubah karena apa? Biasanya tuh berubah karena adanya suatu transaksi yang mengakibatkan nilai aset itu berkurang. Sebagai contoh, misalnya kita mau membeli sebuah barang, kita mau membeli sebuah barang jadi lah. Barang jadi itu
barang jadi itu harganya 25.000. Mohon maaf, ada gangguan. Mohon maaf, tadi ada kendala, saya share screen kembali ya. Oke, baik. Selanjutnya, sebelumnya mohon maaf apabila ada kendala. Jadi karena pengaruh teknologi mungkin ada yang sering bermasalah dan koneksi. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, kita langsung lanjut saja ke materi yang tadi saya jelaskan, yaitu tentang bagaimana perubahan aset atau kewajiban yang pasti berdasarkan kriteria elemen. Di mana perubahan aset ini sebagai contoh yang tadi itu jelaskan, perubahan aset dengan membeli barang aset seharga 500.000, kemudian 500.000 ini muncul dengan adanya perubahan nilai aset, penambahan nilai aset tetap. Nah, taruhlah barang ini dianggap sebagai kategorikan barang tetap, yaitu seperti mesin. Nah, otomatis dengan adanya nilai aset yang bertambah, bisa saja kita mengurangi nilai aset harta lancar, atau mungkin saja kita bisa menggunakan dengan perspektif kewajiban, yaitu dengan cara mengutang ke bank atau mungkin saja mengutang ke pihak ketiga lah untuk memperoleh barang tersebut. Nah, dengan memperoleh barang tersebut kita dapatlah barang itu seharga 500.000. Misalnya kita menggunakan perspektif aset. Dengan perspektif aset berarti kan kita melakukan pengeluaran atau dengan cara mengorbankan aset lancar, yaitu kas harga 500.000. Nah, dengan perspektif aset itu, dengan kita mengeluarkan 500.000 itu termasuk dari kriteria elemen di mana adanya perubahan dari nilai aset tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan perspektif kewajiban? Perspektif kewajiban ini terjadi ketika di mana posisi ini kita membeli dengan sistem hutang atau kredit. Nah, kredit ini otomatis kan kita perlu mengajukan nilai kredit. Berarti kan apabila kita mendapatkan nilai kreditnya, berarti nilai kredit ini atau kewajiban ini akan bertambah. Otomatis kriteria elemen ini terjadi perubahan di mana kewajiban bertambah. Nah, apabila kita menggunakan nilai kewajiban yang bertambah ini dalam kriteria elemen, seiring berjalannya waktu dan seiring terjadinya produksi dan transaksi,
Maka kewajiban ini dapat kita ubah kembali dengan cara melunasi kewajiban itu. Dengan apa? Uh, dengan adanya pembayaran melalui pendapatan, biasanya dalam konteks dalam konteks transaksi, orang yang berhutang itu pastikan membayarnya dengan sejumlah uang atau berdasarkan uang yang telah didapat dari hasil produksi. Itu sama konsepnya seperti konsep kredit. Sama. Nah, konsep dari kredit itu kita dapatlah dari kriteria elemen, karena kewajiban itu terus-menerus berubah dengan adanya penambahan nilai kredit, dan ada dengan cara pengurangan nilai kredit itu dengan cara membayar utang. Nah, kalau dengan aset itu dia konteksnya dengan di mana kita mengeluarkan pengorbanan dengan membayar sejumlah barang, sejumlah uang, atau dengan menggunakan harta lancar. Nah, tetapi di samping itu ada juga dengan perubahan nilai aset, di mana nilai aset itu pasti ada yang namanya penyusutan atau depresiasi. Nah, biasanya dalam depresiasi ini itu juga dihitung berdasarkan pendapatannya berdasarkan depresiasi dari barang tersebut. Lalu kemudian di poin berikutnya itu ada yang namanya perubahan aset atau liabilitas yang dapat diukur dengan tepat atau andal. Maksudnya di sini adalah perubahan dari aset atau liabilitas itu biasanya dapat diukur dengan tepat atau andal dengan beberapa metode. Sebagai contoh yang tadi sudah dijelaskan, itu kita menggunakan metode fair value atau nilai wajar, karena dengan nilai wajar itu bisa diukur dengan tepat atau nilai andal dari suatu perubahan nilai aset dan liabilitas. Nilai aset itu bisa diukur nilai wajarnya berdasarkan tipe depresiasi dari depresiasi dan nilai residual value. Kalau liabilitas ini lebih ke arah seberapa cepatnya atau liquidnya dari suatu debitur itu untuk membayar utangnya atau kewajibannya, itu dengan cara membayarkan atau dengan cara mengorbankan sejumlah uang untuk membayar kewajiban atau liabilitas. Biasanya itu diukur dengan nilai wajar, dan karena nilai wajar itu dianggap lebih andal karena lebih mudah untuk dicari nilai wajarnya. Lalu kemudian di poin ketiga ini itu ada yang namanya kriteria pengukuran. Kriteria pengukuran ini itu untuk kriteria pengukuran ini itu termasuk double ya, untuk aset dan kewajiban atau liabilitas. Di mana ini untuk aset dan liabilitas itu tidak ada kriteria probabilitas. Kenapa tidak ada kriteria probabilitas? Karena nilai aset itu tetap dan itu untuk mendapatkan nilai aset itu sudah jelas, pasti nggak mungkin kita untuk mendapatkan nilai aset itu dengan ada teori probabilitas, atau kita misalnya melakukan aset ini menggunakan undian. Itu tidak mungkin ya untuk melakukan undian, karena untuk pengukuran karena walaupun dengan tidak ada probabilitas, karena untuk pengukuran undian pun biasanya dari pihak yang melakukan pengundian aset itu biasanya tuh pasti sudah dijelaskan untuk pengukuran nilai aset itu, dan sudah pasti ditampilkan harga aset tersebut saat pengundian. Tetapi untuk pengundian itu tidak ada yang namanya teori probabilitas untuk aset. Sama halnya dengan liabilitas, di mana itu tidak ada teori probabilitas, karena teori probabilitas itu lebih ke arah spekulasi kita bagaimana nilai aset ini akan berubah di masa depan, atau bagaimana dengan nilai kewajiban ini, apakah dia menggunakan bunga atau ada tambahan lain. Itu pasti itu lebih ke arah spekulasi, karena biasanya dalam kewajiban yang kontan atau tetap, misalnya seperti meminjam aset seharga meminjam uang seharga 5 juta, kan itu kontan tuh pasti, yaitu sebesar 5 juta, dan tidak mungkin dong kita menspekulasi pasti ini si pemberi utang ini memberikan saya kredit sebesar 4 juta atau di bawah perjanjian. Itu tidak bisa, karena ada tinta di hitam di atas putih, yaitu ada perjanjian dari kredit, sehingga nilai 5 juta itu adalah kontan. Tidak mungkin lah ya dari debitur atau tidak mungkin lah kreditor itu akan mengurangi nilai kewajiban tanpa adanya persetujuan atau memutuskan sebelah pihak. Itu tidak mungkin, itu jatuhnya pembohongan atau penipuan, dan itu tidak diperbolehkan. Nah, sama halnya dengan pendapatan aset dan liabilitas, itu juga tidak ada probabilitas seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa ada sedikit penekanan pada penyelesaian substansial dari proses pendapatan dan ada pada gagasan tentang realisasi yang diperoleh. Maksud dari perkataan di sini itu adalah adanya penekanan dari suatu penyelesaian substansi. Biasanya dalam pendapatan itu ada beberapa settlement atau substansi yang terjadi saat proses pendapatan. Biasanya apa sih yang terjadi saat suatu orang seseorang itu melakukan transaksi untuk memperoleh pendapatan atau mendapatkan uang, itu biasanya dari substansinya pasti ada, itu pertama beban produksi, kedua beban pengiriman, ketiga mungkin ada beban ongkos kirim atau biaya transfer. Itu termasuk metode termasuk dalam penyelesaian substansial. Dan itu biasanya ada pula gagasan tentang realisasi dari yang diperoleh. Maksud dari realisasi yang diperoleh ini di mana pendapatan yang diterima itu benar-benar saat itu, dan itu kenyataannya di lapangan itu sesuai dengan apa yang telah terjadi. Sebagai contoh tadi yang untuk penyelesaian substansial dalam proses pendapatan, biasanya itu substansial itu pasti ada lah yang namanya beban-beban, seperti contoh beban pengiriman, beban transfer, dan beban packaging barang, pasti ada itu. Kayak sebagai contoh, saya melakukan transaksi pendapatan sebesar 100.000. Nah, 100.000 itu apakah sudah bersih atau belum? Tidak. Kalau misalnya itu sudah bersih, berarti kan itu sudah dimasukkan dengan beban ongkos kirim, beban packaging barang, atau beban kemasan barang, atau ada beban transfer pengiriman barang. Itu sudah termasuk jelas. Tapi biasanya penekanan itu dalam penyelesaian substansial itu lebih ke arah pendapatan yang bersih. Sebagai contoh yang tadi yang sudah jelas, 100.000 itu jelas dengan net bersihnya dari ditambah beban kirim, beban pengemasan barang, dan beban transfer dan sebagainya. Lalu kemudian untuk gagasan tentang realisasi ini lebih ke arah suatu gagasan di mana pendapatan itu terjadi dan real dari suatu transaksi. Misalnya transaksi saat itu, saat saya menjual barang, taruhlah barangnya mesin baru untuk motor lah, maka saya jual dengan harga 150.000. Nah, kemudian ada orang yang membeli, yaitu sebesar 150.000. Nah, saat saya menerima uang sebesar 150.000 itu yaitu pendapatan real atau realisasinya dari suatu penjualan saya. Nah, 150.000 itu masuk dalam pencatatan transaksi, pencatatan nilai wajar itu sebesar realisasinya 150.000 dari transaksi yang diperoleh, sesuai dengan poin yang dijelaskan pada perkembangan pendapatan dan pengurangan yang masih sama topiknya. Sama topiknya dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan. Itu juga sama halnya dengan aset dan kewajiban yang terjadi saat transaksi itu, karena dengan adanya realisasi dari pendapatan aset dan pendapatan kewajiban itu memudahkan auditor untuk menyelesaikan auditnya, dan tentunya untuk mencari jejak audit itu pasti akan mudah karena adanya realisasi tersebut, dan itu sudah dicatat biasanya dengan nilai wajar. Karena dengan adanya nilai wajar itu, suatu auditor akan lebih mudah untuk mengauditnya. Kalau misalnya menggunakan historical cost, pasti auditor itu harus membuka lagi dokumen-dokumen transaksi, seperti contoh beban transaksi untuk barang ini, lalu kemudian beban transaksi dan sebagainya. Itu perlu ditelusuri kembali kebenaran dari suatu transaksi tersebut bila menggunakan historical cost. Tapi karena ini menggunakan fair value, jadi akan lebih mudah menggunakan realisasi dari yang diperoleh. Boleh di next slide-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran nilai wajar. Nah, pengukuran nilai wajar ini lebih ke arah di mana ada poinnya di sini. 2 poin di sini. Untuk pengukuran wajar itu dijelaskan bahwa di bawah model atribut pengukuran campuran, semua item itu diukur pada nilai wajar pada perolehan, dan setelah itu dicatat sebesar biaya perolehan, atau dicatat pada biaya perolehan meskipun beberapa pos selanjutnya itu diukur kembali ke nilai wajarnya. Maksud dari di mana model atribut ini pengukuran campuran itu di mana ada suatu saatnya di mana pendapatan itu diukur berdasarkan ada yang campuran, ada yang pilih sendiri. Kalau misalnya dengan campuran, berarti itu semua item yang terjadi pada saat pendapatan itu nilai wajarnya itu diperoleh saat biaya perolehan itu, dan kemudian dicatat pada biaya perolehan saat itu juga. Nah, biarpun demikian ada pula beberapa
beberapa pos selanjutnya, di mana pos ini lebih ke arah diukur kembali dari nilai wajarnya, biasanya dengan mengurangi beban-bebannya. Sebagai contoh, model atribut pengukuran campuran, di mana diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan. Misalnya pendapatan dari penjualan mesin Motorola itu sebesar 1 juta, pengukuran 1 juta. Nah, nilai wajarnya itu saat perolehan itu kan sebesar 1 juta. Nah, dicatatlah itu ke dalam pencatatan akuntansinya, yaitu biaya perolehan atau pendapatan nilai wajar yang diterima saat saya menjual mesin Motorola itu sebesar 1 juta. Nah, itu adalah biaya untuk pengukuran nilai wajar. Lalu untuk biaya perolehan, nah, seperti yang dijelaskan pada poin berikutnya, itu di mana pada pos berikutnya diukur kembali ke nilai wajarnya, di mana nilai wajar ini, pendapatan ini lebih fokusnya di mana untuk mengurangi pendapatan untuk mendapatkan laba bersih dari suatu transaksi. Karena kan untuk mencari pendapatan itu biasanya kan untuk mencari laba bersih kan itu kan pendapatan dikurangi beban-beban, yaitu revenue dikurangi expense. Biasanya itu expense itu ada administrasi cost atau beban administrasi, ada beban ongkos kirim, ada transaksi, ada beban transfer keuangan, atau bisa jadi beban pengiriman atau beban pengemasan barang, bisa saja. Di mana itu nanti masuk ke untuk pengurangan beban-beban untuk masuk ke kategori beban-beban itu masuk ke dalam ini pos selanjutnya, di mana itu akan mengurangi pendapatan. Ya, sebagai contoh tadi pendapatan bersih nilai wajarnya perolehannya itu 1 juta kan. Kemudian ditaruhlah beban-beban untuk pengemasan, beban untuk pengemasan, beban untuk pengiriman, beban untuk transfer dana, biaya untuk biaya tak terduga atau biaya untuk kurir mungkin untuk sebagainya, itu taruhlah sebesar 200 ribu. Nah, berarti otomatis untuk mencari nilai wajarnya berapa? Yaitu dengan cara pendapatan dikurangi beban. Maka dapatlah nilai wajarnya, yaitu kita sebut sebagai pendapatan bersih atau bersih lah sebagai untuk bahasa bagusnya, yaitu 1 juta dikurangi 200 ribu, dapatlah 800 ribu. 800 ribu ini masuk ke dalam nilai wajar dari pendapatan. Nah, 800 ribu ini akan masuk ke dalam nilai wajar untuk perolehan transaksi dari beban-beban tersebut. Tetapi bukan berarti hanya dengan dikurangi beban itu sampai itu saja, bukan. Karena kalau misalnya kita menarik berdasarkan format akuntansi keuangan menengah, di mana laba bersih itu pasti ditentukan lagi, ditambah lagi dengan dikurangi lagi dengan adanya pendapatan income, atau dengan ditambah dengan pendapatan income lain, terus ada lagi dikurangi beban administrasi, beban pajak dan sebagainya. Nah, dari setiap transaksi atau di mana skema transaksi itu akan tetap dipantau nilai wajarnya, di mana nih nilai wajar yang tepat saat kita akan mencatat pendapatan ini. Nah, biasanya dalam pencatatan nilai wajar itu ditetapkan berdasarkan laba setelah pajak atau laba setelah beban biasanya itu laba itu setelah dikurangi beban pajak, karena biasanya laba setelah beban pajak itu biasanya udah paling bersih, karena itu sudah dikurangi beban administrasi, beban bunga, beban pajak, biasanya itu sudah paling bersih. Dan biasanya untuk laba beban pajak, laba setelah beban pajak itu biasanya dicatat dalam laporan keuangan karena itu sudah bersih. Nah, misalnya sebagai contoh yang tadi, kita punya dana sebesar 1 juta, terus dikurangi dengan biaya-biaya lain, yaitu sebesar 200 ribu tadi kan, berarti masih laba bersihnya sebelum beban pajak, sebelum beban bunga itu kan 800 ribu. Kemudian dikurangi lagi tuh dengan beban bunga, misalnya beban bunganya 200 ribu, berarti kan 800 ribu dikurangi 200 ribu, dapatlah 600 ribu. Nah, 600 ribu itu jadilah laba sebelum beban bunga. Nah, kemudian ada lagi itu beban, setelah beban bunga kan ada beban pajak. Berarti setelah beban pajak taruhlah beban pajaknya 200 ribu lagi. Nah, 200 ribu lagi itu lalu dikurangi lagi dengan biaya laba sebelum beban bunga, itu 600 ribu dikurangi 200 ribu, dapatlah 400 ribu. 400 ribu itu sudah masuk dalam nilai sangat bersih, yaitu pendapatan
pendapatan bersih setelah beban pajak. Berarti nilai wajar saat saya dapat uang 1 juta itu, nilai wajarnya yang bersih itu sebesar 400.000. Nah, 400.000 itu akan dicatat ke dalam laporan keuangan perusahaan karena itu sudah tergolong laba bersihnya dan itu sudah resmi dikurangi dengan beban bunga dan beban pajak. Lalu kemudian di poin berikutnya ini itu adanya di mana keuntungan dan kerugian itu diakui pada saat terjadi meskipun belum direalisasi. Nah, maksud dari keuntungan dan kerugian itu diakui pada saat terjadi meskipun belum direalisasi itu terjadi pada konsep keuntungan itu terjadi tetapi dia belum sudah diakui tetapi dia belum dicatat di dalam laporan keuangan atau kita sebutnya sebagai realisasinya. Nah, apabila terjadi seperti itu maka itu bisa diukur dengan nilai wajarnya. Biasanya untuk biasanya itu ditetapkan dalam akun unrealized gain or loss atau laba bersih, laba rugi yang belum disadari atau belum realisasi. Maka nanti sebagai contoh misalnya keuntungan saya sebesar sebagai contoh misalnya 500.000, tetapi dari hasil pencatatan saya belum membayar, saya belum mencatatnya ke dalam laporan keuangan, otomatis itu hanya sebatas realisasinya 500.000 itu masih tergolong nilai wajar tetapi belum direalisasi, belum dicatat ke dalam pelaporan keuangan. Boleh di next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan presentasi, di mana laporan keuangan presentasi ini lebih ditetapkan pada proyek bersama IASB dan FASB. Kenapa kita harus menggunakan proyek bersama IASB dan FASB? Karena mereka ini sudah tergolong jadi pembuat standar dalam laporan keuangan. Mereka ini saling bekerja sama dalam membentuk standar-standar dalam laporan keuangan yang akan dipresentasikan. Di mana untuk kesimpulan sementara di sini itu dijelaskan kesimpulan sementara ini itu berdasarkan dari diskusi IASB dan FASB, di mana untuk laporan laba rugi tunggal itu mencakup semua di mana semua perubahan aset dan kewajiban itu akan diungkapkan. Berarti dalam laba rugi tunggal atau laba rugi satu laba rugi itu dia mencakup semuanya, di mana itu lebih pengaruh ke dalam perubahan nilai dari aset atau kewajiban. Sebagai contoh laba ruginya 500.000. Kemudian berapa sih perubahan nilai aset atau kewajibannya? Ternyata 500.000 itu didapat dari mengurangi nilai aset sebesar 200.000 dan kewajibannya 100.000. Berarti kan itu nilai pengurangan nilai aset dan kewajiban itu harus diungkapkan karena itu akan termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Kemudian untuk laporan realisasi berikutnya itu adalah realisasi bukanlah untuk dasar untuk memasukkan suatu item, di mana realisasi ini itu bukan dasar memasukkan item. Jadi itu realisasi itu bukan untuk item itu juga, tetapi melainkan untuk semuanya, karena pengguna laporan keuangan itu kan bukan cuma internal perusahaan, bukan hanya manajer, tapi juga perlu pemegang saham, masyarakat juga perlu tahu seberapa transparan sih laporan keuangan perusahaan ini. Nah, berarti realisasi dari suatu penyataan laporan keuangan itu haruslah bersifat transparan dan itu harus membuat masyarakat itu tahu bahwa perusahaan ini menerapkan GCG atau Good Corporate Governance. Kemudian di sini juga dijelaskan untuk pengungkapan terpisah kinerja itu untuk arus pendapatan dan pengukuran ulang itu berdasarkan penyesuaian penilaian, di mana untuk arus pendapatan ini kita dilihat dari pengungkapannya itu harus dipisah dengan kinerjanya. Kenapa demikian? Karena pendapatan itu harus dipisahkan karena pendapatan itu berdiri sendiri atau standalone, di mana itu harus benar-benar berdiri sendiri dan itu harus terpisah dari kinerja karena kinerja itu berbeda lagi dari pendapatan. Nah, sementara untuk pengukuran ulang itu di mana itu harus ada penyesuaian penilaian dari suatu pendapatan dengan caranya melalui melihat dari pendapatan itu sendiri dan juga adanya check and balance atau adanya penyesuaian berdasarkan laporan kinerja atau kinerja walaupun itu sifatnya terpisah dari laporan keuangan presentasi. Nah, boleh di next slide-nya.
Karena kita akan membahas mengenai masalah auditor, masalah yang akan dihadapi oleh auditor-auditor ini. Biasanya dalam masalah auditor, terutama dalam pendapatan dan pengakuan pendapatan itu, masalah utamanya itu berasal adalah pernyataan dan pendapatan yang berlebihan dari manajer. Nah, biasanya dalam suatu perusahaan itu kan pasti ada yang namanya manajer, terutama manajer finance. Manajer finance itu biasanya dalam masalah auditor itu menjadi sasaran empuk bagi auditor untuk mengaudit perusahaannya. Nah, biasanya dalam yang dihadapi dari auditor itu, masalahnya itu adalah bagaimana sih pernyataan manajer ini, apakah manajer ini benar-benar menyatakannya berdasarkan histori transaksi yang benar, atau bisa saja dengan histori transaksi yang salah, atau mungkin ada saja dengan yang dilebih-lebihkan atau overstatement lah, atau bisa saja understatement, atau ada pencatatan yang dibawa nilai wajar atau dikurangi lah, intinya itu kan tidak benar kan. Nah, beberapa masalah yang didapat dari manajer ini itu yang pertama itu niatnya adalah untuk menipu pengguna. Nah, biasanya manajer ini berharap bahwa pengaudit atau pengguna laporan keuangan ini bisa dibodoh-bodohi atau bisa ditipu lah, intinya supaya perusahaan itu tetap maju dan memperoleh kepentingan interest beberapa pihak-pihak yang diuntungkan, tetapi itu merugikan bagi untuk orang-orang yang menggunakan laporan keuangan, karena mereka bisa saja tidak tahu bahwa laporan keuangan yang digunakan ini ternyata nggak bersih, nggak benar, atau nggak sesuai dengan wajar tanpa penyesuaian. Wajar tanpa penyesuaian berarti kan itu lebih merugikan kepada penipu pengguna di pihak eksternal. Kemudian pencatatan dari masalah manajer itu masalah bonus. Nah, bonus ini biasanya tuh lebih ke arah bonus dari transaksi. Misalnya ada tip lah, intinya kalau misalnya dalam contoh, misalnya kita kita melakukan transaksi dengan cara menjual barang, kemudian harga itu 100.000, tetapi dari pihak pembeli itu mereka memberikan tambahan nih untuk biaya ini, taruhlah untuk biaya kebajikan karena dia sudah kerja keras untuk menjual barang mereka, berarti kan pembeli itu mengapresiasi tinggi penjualnya, yaitu dengan cara memberikan tip atau bonus. Bonusnya kemungkinan biasanya tuh bisa saja tidak besar bonus itu dari transaksi yang terjadi, misalnya transaksinya 15.000, pasti biasanya bonusnya itu paling cuma 2.000 atau kemungkinan 3.000, ya paling banter lah, atau paling besarnya biasanya 5.000. Nah, 5.000 itu tergolong, atau 3.000 atau 1.000 itu dia tergolong dalam bonusnya. Kemudian di sisi lain itu juga adanya mengelola penghasilan itu di mana penghasilan ini diolah terus nih, di mana penghasilan itu terus diolah untuk melangsungkan perusahaan itu supaya tetap bertahan hidup. Kemudian ada pula manajer ini yang terlalu optimis, karena dia tuh optimis banget untuk menyatakan bahwa ini benar kok, sudah pasti benar karena itu berdasarkan kenyataannya, padahal berdasarkan jejaknya ternyata itu berlebihan atau overstatement atau bisa juga itu understatement atau dikurangi nilainya, padahal itu nggak benar. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah tipuan, di mana itu sama halnya dengan di poin pertama, yaitu niatnya adalah untuk menipu pengguna. Itu jatuhnya kepada tipuan, yaitu tipuan untuk menipu auditor bahwa ini seperti ini. Nyatanya pada saat realisasi itu ternyata lebih dari bisa jadi lebih saja kurang dari itu, atau bisa saja lebih dari itu, dan itu bisa merugikan auditor dan pengguna eksternal lainnya, karena itu lebih ke arah seberapa jujurnya perusahaan itu menerapkan GCG. Oke, boleh di next slide selanjutnya. Nah, ini adalah ringkasannya, di mana ringkasan tadi sama para materi ini kita akan telah membahas yang pertama masalah yang berkaitan dengan definisi pengukuran pengakuan pendapatan, yaitu kita telah membahas definisi dari pendapatan, pengukuran, dan bagaimana pengakuan pendapatan itu. Yang kemudian selanjutnya itu adalah poin pengakuan kritis, di mana kita harus pengakuannya harus bersifat kritis, apakah pendapatan ini diakui dengan sistem ini atau dengan sistem yang lain. Kemudian ringkasan berikutnya itu adalah kriteria, kita telah membahas kriteria pengakuan pendapatan. Lalu yang selanjutnya ada pengukuran pendapatan, kemudian bagaimana panduan untuk memberikan oleh pembuat standar, lalu bagaimana proyek dan perkembangan saat ini, dan terakhir adalah
masalah untuk auditor. Next. Nah, ini adalah istilah dan konsep utama yang tadi sudah terjadi selama pemaparan materi, yaitu ada pendapatan, pandangan perilaku pendapatan, proses penghasilan, kriteria pengakuan pendapatan, titik penjualan, nilai wajar, dan penjualan barang dan penyerahan jasa. Boleh next. Oke, itu saja dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada kelebihan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.